Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Fajar. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang herbal. Jadi jika kita bicara tentang herbal, maka kita akan bicara banyak hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang herbal, ada dua pokok pembahasan yang betul-betul harus kita pahami secara seksama. Apa itu herbal? Herbal adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Bahkan sekarang sudah ada regulasi bahwasanya herbal tidak hanya berasal dari tumbuhan, tapi bisa juga berasal dari hewan. Di dalam ilmu Tibun Nabawi, kita juga mengenal istilah 3 hal yang masuk dalam kategori Tibun Nabawi. Pertama, amaliyah, segala sesuatu yang berbentuk amal, bisa itu bekam, fasdu. Kemudian ada lagi ilahiyah, segala sesuatu yang berasal dari Allah, bisa ruqyah, zikir, doa, sholat. Kemudian yang ketiga, alamiah, segala sesuatu yang berasal dari alam dan itu akan menjadi obat. Seperti apa? Air zam-zam, ya, zaitun, atin, sampai dengan daun bidara. Kemudian ketika kita masuk ke satu ranah tentang herbal, seperti apa yang sudah ditentukan oleh BP POM, bahwasanya herbal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok herbal dengan sebutan jamu. Kenapa namanya jamu? Karena segala sesuatunya berdasar secara empiris. Keterangannya, manfaatnya itu berasal dari turun-temurun yang sudah terjadi 3, 4, 5, sampai puluhan tahun yang lalu digunakan oleh nenek moyang kita. Kemudian herbal secara standar. Jadi OHB, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini merupakan herbal atau jamu yang sudah diujikan kepada binatang uji. Jadi sudah jelas antara manfaat, sudah jelas antara efek sampingnya. Masuk ke fase ketiga, yaitu herbal secara fitofarmaka. Herbal yang ada di fase ini, herbal yang sudah diujikan kepada manusia, dan tentunya sudah ada jurnalnya. Dari ketiga hal tersebut, tiga-tiganya bisa saling terkondisikan satu dengan yang lainnya. Ketika kita bicara tentang herbal, ketiga tingkatan tersebut tentunya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Jadi herbal itu bukan hanya sekedar kapsul yang kita ketahui, tapi herbal itu bisa berbentuk cairan, bahkan bisa berbentuk rimpang-rimpangan, simplicia dari daun-daunan, akar-akaran, batang pohon, kulit pohon, termasuk kulit buah yang sudah dikeringkan. Kesemuanya ini tentunya memiliki manfaat, maka dari itu BP POM sudah memiliki regulasi tersendiri untuk perizinannya. Mulai dari industri herbal yang masih kecil, rumahan, maka izinnya masuk dalam kategori PIRT. Kemudian yang satu tingkat lebih tinggi masuk ke industri pabrikan, izinnya sudah POM TR dan POM MD. Jadi masing-masing tentunya sudah memiliki kelebihan ya dan juga memiliki kekurangan. Kemudian yang jadi pertanyaan, ada nggak Kang efek sampingnya dari herbal itu sendiri? Semua yang ada di dunia ini tentunya memiliki efek samping jika dikonsumsinya secara berlebih. Jangankan herbal, air putih pun jika dikonsumsi secara berlebih bisa mengakibatkan permasalahan di dalam tubuh kita. Kemudian, ketika kita bicara tentang herbal, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu herbal, kemudian regulasi BP POM, kita akan bicara lagi luas lingkup yang lebih jauh lagi tentang holistik. Bagaimana herbal secara holistik? Ketika kita bicara tentang herbal secara holistik, maka kita akan bicara bagaimana herbal itu dilihat dari segi empiris. Herbal-herbal yang sudah tidak diragukan lagi, yang sering digunakan oleh nenek moyang kita. Kalau kita bicara tentang empiris, daun jambu batu. Tidak perlu diujikan lagi daun jambu batu itu jika orang menderita buang air besar terus-menerus, maka ketika dia mengkonsumsi air rebusan dari daun jambu batu, sudah pasti akan mampet-pet-pet. Ya, itu sudah membukti bahwasanya secara empiris. Kemudian ada lagi herbal yang dilihat dari segi sindrom. Dibagi jadi 2. Ada sindrom dingin dan ada sindrom panas. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah sangat menyukai kurma. Tapi ketika Rasulullah memakan buah kurma itu, selalu ada makanan pendamping. Ada 2 biasanya yang sering disebutkan. Pertama, timun. Kedua, semangka. Timun dan semangka ini sifatnya dingin, sementara kurma sifatnya panas. Jadi herbal-herbal yang sifatnya panas dapat digunakan kepada orang-orang yang menderita penyakit sifatnya dingin.
Jadi kedua-duanya memang harus seimbang, sama seperti rumusan dari ilmu holistik. Tidak ada sebetulnya orang sakit, yang ada tuh orang yang tidak seimbang. Tidak seimbang apa? Tidak seimbang jiwanya, tidak seimbang fisiknya, tidak seimbang pikirannya. Kemudian masuk ke sesi ketiga. Secara holistik, tadi kita bicara tentang fitofarmaka, maka lebih spesifiknya kita akan bicara tentang farmakologi. Apa sih kandungan yang terdapat di herbal itu sendiri? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh organ itu sendiri? Jadi buat rekan-rekan, buat sahabat sekalian yang begitu mencintai herbal, jangan salah, bukan berarti herbal itu tidak mengandung kimia. Tentunya senyawa-senyawa yang dimiliki oleh herbal juga masuk dalam kategori senyawa kimia. Tapi kimianya alami. Insya Allah lebih aman dan lebih mudah diterima oleh tubuh.